Tapi bohong. Kali ini kami mengunjungi Museum Ronggowarsito yang beralamat di Jalan Abdurrahman Saleh nomor 1, Desa Kalibanteng Kidul, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Untuk sebelum masuk, pengunjung bisa melihat-lihat gamelan yang terletak di depan Museum Ronggowarsito. Untuk gamelannya sendiri hanya bisa dilihat-lihat ya teman-teman, bukan untuk dimainkan secara publik. Ngapur mau iya. Kopi deh. Dan. Kopi. Mau ngawur. Nah, di sini juga terdapat patung Raden Ngabei Ronggowarsito. Sebelum masuk, pengunjung dapat membeli tiket di pintu loket yang ada di sebelah kanan. Namun, kami memilih pergi ke ruangan ini terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat patung-patung dan beberapa miniatur patung sehingga pengunjung dapat mengeksplorasinya terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam museum. Kita kesini ngapain, Pak? Apa kabar, Di? Menyapa Nandi. Nandi? Kok Nandi? Bercanda ya teman-teman, Nandi adalah lembu kendaraan Dewa Siwa dalam mitologi Hindu. Nah, di sini juga terdapat beberapa arca dewa dan dewi dalam mitologi Hindu dan ada miniatur candi. Dan di sini juga ada beberapa prasasti yang berasal dari berbagai daerah. Setelah itu kami memutuskan untuk membeli tiket di ruang loket, tentunya agar untuk bisa masuk ke dalam museum. Untuk masuk ke dalam museum ini, pengunjung dapat membeli tiket dengan harga untuk anak-anak 6.000, untuk dewasa 10.000, dan untuk turis asing 15.000. Nah, sebelum masuk, pengunjung diperkenankan untuk menitipkan barang, tas, dan lain-lain di loker yang sudah tersedia di sini. Nah, setelah masuk, kalian dapat memilih jalan yang kanan untuk memasuki langsung gedung A. Setelah masuk, pengunjung akan melihat prasasti tanda tangan peresmian yang ditandatangani oleh H. Mardianto pada 4 Juli 2006. Di sini juga terdapat beberapa buku yang ditampilkan untuk dilihat oleh pengunjung.
Setelah masuk lebih dalam, Anda akan melihat beberapa piagam yang diberikan kepada Museum Ranggawarsita. Ada apa, Bang? Wah. Aku kejedot. You. Yes, dadah you. Dadah. Dadah. Kemudian, pengunjung dapat masuk ke dalam gua untuk masuk ke dalam gedung B yang menampilkan tentang masa praaksara, di mana terdapat informasi tentang masa praaksara di Indonesia. Apa tuh? Apa itu? Di dalam gua ini terdapat proyektor mini yang menampilkan animasi pendek tentang masa praaksara di Indonesia. Nggak takut. Ini fosil kepala buaya. Kayak kepala buaya aslinya sih ini. Di sini juga terdapat berbagai fosil dan beberapa kerangka dari zaman praaksara. Di sini juga terdapat beberapa arca dan patung dari beberapa mitologi yang ada di Indonesia. Kemudian sekarang kita masuk ke Gedung C. Gedung C menampilkan koleksi perkembangan Islam di Jawa Tengah, mulai dari masjid tertua, Al-Quran dengan tulisan tangan, blencong, dan padasan. Nah, di sini ada wayang sadat. Wayang sadat adalah wayang dakwah Islam dengan menciptakan tokoh-tokoh wayang yang digunakan sebagai medium dakwah tauhid yang mengadopsi Wali Songo. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke dalam gedung D, yaitu gedung yang berisi tentang wayang-wayang yang ada di Indonesia. Nah, sekarang saatnya kita ganti lagu. Tung teng 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 tung teng. Salah.
Setelah masuk, Anda akan melihat patung yang mengenakan busana pengantin Pekalongan dan patung yang menggunakan busana adat Surakarta. Yang beber adalah seni pertunjukan wayang yang penyajiannya diwujudkan dalam bentangan lembaran kertas atau kain bergambar dengan stilisasi wayang disertai narasi oleh seorang dalang. Ambabar wewangi semi arum kembange melati dasar wulane dadari wong ayu setya rumeksana. Kemudian ada wayang samin. Wayang samin adalah wayang golek yang berasal dari kota Blora dari suku Samin. Wayang samin sendiri memiliki ciri khas bulu, burung, merak. Ya puspita ing nendra. Kemudian ada wayang potehi. Wayang potehi adalah wayang hasil akulturasi bangsa Tionghoa yang menetap di Jawa. Ciri khas wayang ini adalah kebudayaan Jawa yang disandingkan dengan cerita-cerita dari Tiongkok. Kemudian ada wayang golek. Wayang golek merupakan wayang kayu yang diukir menyerupai manusia. Keunikan wayang ini adalah semua bagian tubuhnya dirakit menjadi satu sehingga tidak dapat digerakkan seperti wayang kulit pada umumnya. Kemudian ada wayang golek Purwo. Wayang ini merupakan cikal atau awal dari wayang golek yang ada pada zaman sekarang. Perbedaan dari wayang golek pada zaman sekarang adalah wayang golek ini bercerita tentang Mahabharata dan Ramayana. Kemudian ada wayang Lidik Gedhog. Wayang Lidik Gedhog adalah wayang yang menceritakan tentang kisah Damar Wulan. Kemudian ada wayang Dupara. Wayang Dupara diambil dari kata Dupara yang berarti aneh. Wayang ini menceritakan tentang perkembangan kerajaan Demak sampai Mataram. Wayang ini ada pada tahun pertengahan abad 19. Kemudian ada wayang Buddha. Wayang ini diambil dari ajaran agama Buddha. Wayang ini mengambil bentuk dari relief candi. Kemudian ada wayang Warta. Wayang Warta merupakan wayang kontemporer yang kisah-kisahnya mengambil dari dalam kitab Injil. Kemudian ada wayang Gedhog. Wayang Gedhog adalah wayang yang berasal dari kerajaan Kediri dan Majapahit. Ciri khas wayang ini mengenakan rapekan dan topi tekes atau topi yang mirip blangkon. Kemudian ada wayang irus atau centong wayang adalah sendok sayur atau yang disebut dengan irus yang gagalnya didesain menyerupai tokoh wayang. Kemudian ada wayang kancil. Wayang kancil adalah wayang yang ceritanya diambil dari cerita fabel. Hampir seluruh tokohnya merupakan binatang. Kemudian ada wayang topeng. Wayang topeng adalah wayang yang dimainkan oleh orang yang mengenakan topeng menutupi wajah. Setiap topeng mewakili unsur tertentu seperti tokoh pewayangan, pahlawan, ataupun dewa. Kemudian ada wayang suket. Wayang suket merupakan bentuk tiruan dari berbagai figur wayang kulit yang terbuat dari rumput atau di Jawa disebut suket. Wayang suket biasanya dibuat sebagai alat permainan atau penyampaian cerita perwayangan pada anak-anak di desa-desa Jawa. Kemudian ada wayang suluh. Wayang suluh merupakan wayang kontemporer pada tahun 1970-an yang digunakan oleh Departemen Penerangan sebagai media informasi atau penyuluhan program pemerintah. Kemudian di dekat pintu keluar atau pintu masuk terdapat TV yang berisi tentang koleksi Museum Ranggawarsita, virtual tour Museum Ranggawarsita, dan game tentang wawasan yang terdapat di dalam Museum Ranggawarsita. Pengunjung dapat mencobanya atau menggunakannya secara gratis.
Itu dia video main kami kali ini. Sekian, terima kasih. Dadah. Cihuy.